Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafin Rafi Khairan. NPM saya 2271020034. Saya dari kelas Sistem Informasi. Saya semester 1 kelas B. Di sini kita akan membahas apa sih itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart itu berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan, alur proses dari program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Nah, sekarang kita menuju ke fungsi flowchart. Apa sih fungsi flowchart itu? Fungsi flowchart itu ada beberapa ya. Nah, fungsi pertama yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan software. Dalam proses software development, programmer yang mengembangkan aplikasi atau software harus memperhatikan beberapa hal berikut. Ya, contohnya yang pertama, bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kedua, alur atau proses yang terjadi pada program. Yang ketiga, end user yang akan memakai software tersebut. Yang keempat, user interface. Yang kelima, fungsi aplikasi yang akan dipakai. Supaya hal-hal di atas itu tidak terlewatkan, programmer memerlukan flowchart karena semua poin di atas akan dituangkan dalam bentuk diagram alir. Dengan begitu, programmer bisa sangat terbantu dan mengembangkan program yang dengan cara yang mengalir dan dinamis. Tanpa adanya flowchart, proses pengembangan program tidak akan berjalan dengan efisien. Nah, fungsi yang kedua yaitu membuat rancangan program menjadi universal. Semua orang yang melihatnya akan bisa lebih memahami rancangan program tersebut tanpa memperdulikan jenis bahasa pemrograman yang digunakan, karena bisa dipahami dengan mudah. Flowchart bisa dibuat oleh siapapun. Hal ini jelas akan memudahkan programmer yang bertugas menerjemahkan flowchart dalam bentuk kode program. Fungsi yang ketiga yaitu menggambarkan proses dalam program. Fungsi yang ketiga ini memiliki keterkaitan dengan fungsi kedua tadi. Flowchart berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program. Ini akan lebih memudahkan bagi programmer untuk menjelaskan proses pengembangan software yang sedang digarapnya. Nah, fungsi yang keempat yaitu memastikan program dibuat sesuai alurnya. Fungsi terakhir ini adalah fungsi terakhir dari flowchart, yaitu memastikan program dibuat sesuai dengan alurnya. Ini penting karena program yang dikembangkan harus bisa bekerja dengan baik nantinya. Mengembangkan program sesuai dengan alurnya dan juga menghindari adanya malafungsi yang merugikan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis flowchart. Ada apa aja sih jenis flowchart itu? Yang pertama jenis flowchart itu yaitu proses flowchart. Proses flowchart itu merupakan diagram yang menggambarkan langkah berurutan dari proses serta keputusan yang dibutuhkan guna membuat proses berjalan dengan baik. Fungsi yang jenis yang kedua, dokumen flowchart. Dokumen flowchart itu salah satu jenis diagram yang berguna untuk menelusuri alur perjalanan form dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang ketiga yaitu sistem flowchart. Definisinya adalah diagram yang menggambarkan tentang flowchart seluruh pekerjaan yang terjadi dalam sebuah sistem. Tak hanya itu, sistem flowchart juga menggambarkan detail dan urutan setiap proses serta prosedur dalam sistem tersebut. Jenis yang keempat yaitu program flowchart. Program flowchart dibuat untuk menunjukkan aliran daya ketika menulis algoritma atau program. Flowchart jenis ini berfungsi untuk menjelaskan secara cepat ketika pengembangan program dikerjakan dengan cara kolaborasi oleh beberapa orang sekaligus. Jenis yang kelima yaitu schematic flowchart.
Schematic flowchart tidak hanya dibuat dengan simbol-simbol yang mewakili proses dalam penyajiannya, juga menggunakan simbol-simbol peralatan yang digunakan. Penggunaan simbol ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami maksud dan tujuan dari flowchart tersebut. Sekarang kita masuk ke simbol-simbol flowchart. Ada apa aja sih simbol flowchart itu? Yang pertama ada simbol proses, yang itu seperti gambar persegi panjang pada flowchart menunjukkan langkah aliran proses yang normal pada sebuah sistem. Simbol yang kedua yaitu konektor. Konektor ini berbentuk lingkaran dengan label pada flowchart menunjukkan adanya lompatan dalam alir proses. Simbol yang ketiga yaitu terminator. Simbol berbentuk oval ini terdapat pada sistem flowchart menunjukkan bagian awal dan akhir pada prosedur atau proses. Yang keempat adalah decision. Simbol ini berbentuk berlian atau berbentuk belah ketupat pada sebuah flowchart menggambarkan percabangan pada situasi yang berbeda di dalam alir proses. Simbol jajar genjang di dalam flowchart menggambarkan masukan atau input dan keluaran atau output data di dalam suatu proses atau sistem. Simbol yang ketiga yaitu simbol flow. Garis atau anak panah pada flowchart merupakan arah alur dalam prosedur atau sistem. Anak panah selalu diletakkan di antara satu simbol dan simbol yang lainnya. Yang simbol ketujuh yaitu off-page connector. Seperti namanya, simbol ini menjadi penghubung atau konektor alur pada halaman yang berbeda. Simbol yang ke-8 on-page connector. Simbol ini merupakan simbol yang menghubungkan alur pada satu halaman yang sama. Selanjutnya saya ada contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan flowchart memasak mie instan. Yang pertama yaitu mulai, itu menggunakan simbol terminator. Yang kedua memasak air di panci, itu menggunakan proses. Yang ketiga memasukkan mie ke panci, itu menggunakan input output simbol. Yang keempat memasukkan bumbu-bumbu, itu menggunakan input output simbol. Meletakkan mie di atas mangkuk, itu merupakan menggunakan simbol proses. Yang terakhir dihidangkan, yaitu menggunakan simbol proses. Yang terakhir yaitu selesai, itu menggunakan simbol terminator. Jadi kesimpulan dari flowchart ini adalah flowchart itu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi utama dari flowchart yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur proses menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Nah, sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi saya, apabila ada salah kata-kata, ada salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.